nggak baca Quran, ya boleh. Orang saya nggak batal kok, kan gitu. Kenapa? Karena ya. Tapi orang ini selalu mengingatkan kamu kentut, tapi dia nggak yakin, nggak jadi masuk. Ya. Yakin dalam keadaan suci, tapi ragu-ragu dia berhadas. Maka ia tetap dalam keadaan bersih, baik hal ini didapati ketika sholat atau di luar sholat. Maksudnya apa? Dia yakin dalam keadaan suci, ya, dia yakin dalam keadaan suci, tapi sebenarnya dia ragu. Saya ini kentut apa enggak ya? Tapi keyakinannya apa? Enggak kentut. Kan dia ada keraguan nih. Jadi sebelumnya memang dia dalam keadaan apa? Suci. Dia sebelumnya dalam keadaan apa? Suci. Dia sebelumnya dalam keadaan suci, kemudian dia datang ke sini kayak nginjek sesuatu gitu loh, Pak. Ini sih kotoran burung atau bukan ya? Kemudian dia cium, tapi kok nggak bau gitu ya? Di awalnya dia ragu, kemudian dia yakin. Apa yang terjadi? Maka dia kembali kepada keyakinannya, ya, dan keadaan posisi awalnya. Apa itu? Dalam keadaan suci. Jadi nggak perlu dia wudhu lagi. Kenapa? Karena keadaan awalnya dalam keadaan suci. Jadi keyakinannya ini menguatkan dirinya bahwasanya dia masih dalam keadaan bersih dan tidak terkena hadas. Ya. Tapi beda lagi. Ada orang yang berhadas pada subuh hari. Jadi sebelum azan subuh dia berhadas, melakukan hubungan suami istri. Kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah sudah bersuci atau belum. Ya, maka ia dihukumi dengan keadaan pertama, yaitu dalam keadaan hadas. Gitu. Dalam keadaan apa? Hadas. Contoh, pagi-pagi dia melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Kemudian dia sholat subuh, ya, dia sholat subuh. Ketika dia sholat subuh, ya, dia baru ingat apa? Dia baru ingat, oh iya, gitu loh. Saya ini belum mandi, tapi saya baru wudhu. Sholatnya kepriwe? Sholatnya gimana? Kan dia ragu nih, gimana ya sholatnya? Maka kembali ke hukum awal. Apa? Dia masih dalam keadaan tidak bersih, karena memang dia yakin dia belum mandi. Apa yang harus dia lakukan? Mandi, kemudian sholat lagi. Segera mandi, kemudian sholat lagi. Kenapa? Karena memang dia belum bersuci. Beda kalau tadi, ya, dia ragunya sebelumnya dalam keadaan apa? Suci. Ketika dia yakin, maka kembali ke dalam hukum awalnya apa? Suci. Kalau tadi dalam keadaan tidak suci dan dia ingat dia belum bersuci, apa yang harus dia lakukan? Bersuci, kemudian sholat lagi. Karena sholat yang dia lakukan adalah sholat yang dikerjakan tanpa bersuci. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, sore menjelang matahari tenggelam, ya, saat puasa, dia buka puasa.
Ketika dia buka puasa, dia ragu. Saat dia buka puasa, dia ragu. Ini sih udah buka atau belum ya? Ada nggak orang yang ketika dia buka puasa dia ragu, ini udah buka puasa atau belum ya? Tapi dia sudah minum dan keyakinan dia kayaknya belum buka loh, gitulah. Lihat nih, dia ragu dan keyakinan dia apa? Kayaknya belum buka loh. Apa yang harus dia lakukan? Ganti puasanya, Pak. Keyakinan dia padahal belum buka loh. Nggak taunya 1 menit setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia udah minum teh duluan tuh. Dia udah minum kolak duluan tuh. Apa yang harus dia lakukan? Ganti puasa hari itu. Karena yakin dia adalah belum buka puasa. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini masalah keraguan. Ada orang sekarang jualan apa yang lagi laris? Duren. Ya, jualan apa? Duren. Ada orang beli duren. Kemudian setelah dia beli, dibawa ke keluarganya. Sampai di rumah, keluarganya bilang, "Bapak beli durian di mana sih?" "Di sana." "Oh, Bapak beli di sana?" gitu ya. "Iya, Pak. Ini duriannya, Pak. Hasil curian, Pak." "Ini duriannya hasil curian." "Masa iya?" "Iya, Pak. Udah balikin lagi, Pak." Ya, saya nggak mau makan, gitu kan? Balikin lagi. Kemudian dibalikin tuh, ya, dibalikin. Bertanyalah si bapak ini kepada penjualnya, "Pak, saya mau nanya, ini duren hasil curian apa enggak?" Kemudian si penjualnya bilang, "Enggak, Pak." Maka perkataan penjual ini telah menyatakan kebenarannya. Jadi menyatakan bahwasanya sesuatu ini adalah benar. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita percaya dengan apa yang dikatakannya. Walaupun sebenarnya ini adalah curian. Gitu loh. Tapi hukumnya sudah berubah. Kenapa? Karena ada pernyataan dari pembeli. Dari pembelinya. Inilah yang menjadikan sesuatu haram menjadi halal. Sesuatu haram menjadi apa? Halal. Contoh, dikasih uang nih sama caleg, ya kan? Caleg ngasih saya uang, berarti uang ini halal atau haram? Haram. Uangnya halal apa haram? Haram. Ya kan? Haram ini uang ini. Dan ini banyak terjadi. Jangan sampai kita memakan ini. Ya, kalau dia udah bilang mohon doa dan suaranya habis itu langsung dikasih uang, ini namanya apa? Riswah. Jangan sekali-kali diambil. Ini adalah riswah, jangan sekali-kali diambil. Nah, berarti kan uang ini udah haram. Ketika uang ini haram, maka jangan kita makan. Apalagi kita berikan kepada siapa? Anak istri kita. Terus diapain uang ini? Kasih orang lain. Loh, berarti kalau kita kasih kepada orang lain, uang ini haram juga? Tidak. Selama kita nggak ngomong uang ini apa? Dari riswah, dari sesuatu yang haram. Kalau seandainya saya dapat nih, kemudian saya kasih uang ini kepada Pak Joko. "Pak Joko, saya dapat uang Pak Joko 10 juta. Tapi saya dapat dari ini, apa namanya? Dari caleg Pak Joko.
Kan ini uang haram ya Pak Joko ya? Iya. Ya sudah Pak Joko, ini buat jenengan aja gitu ya. Kata Pak Joko apa? Makasih ya, matur nuwun gitu ya. Dia tahu nggak uang ini haram? Tahu. Maka ketika sampai ke Pak Joko ini, uang ini haram atau halal? Haram. Kenapa? Karena Pak Joko tahu keadaan status uang ini. Beda kalau misalkan seperti ini. Ketika saya tahu uang ini haram dan saya nggak mau nih untuk ada di dalam rumah tangga saya, kemudian saya berikan ke Pak Joko. Pak Joko, pangapunten, ini buat Pak Joko aja. Apa ini Pak? Udah buat Pak Joko aja, hadiah dari saya. Wah, qadarullah, saya lagi butuh Pak. Nanti saya ganti ya, nggak usah Pak, ini buat Bapak aja. Ya, maka uang itu halal atau haram? Tapi uang ini akan menjadi haram lagi. Kalau apa? Kalau Pak Joko ragu, anak apa gitu kan? Kok ujuk-ujuk Ustadz Andi ngasih uang? Ragu apa enggak? Maka di situ menjadi apa? Syubhat. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Joko? Ngasih lagi tuh. Ngasih lagi, muter lagi tuh uang. Ya. Balik lagi ke saya. Ya sudah. Balik lagi nih, dikasih lagi ke apa? Pakur. Habis itu Pakur ragu lagi. Pakur ngasih ke saya. Pak Ustadz, ya ini buat Pak Ustadz. Loh, apa ini? Udahlah, buat Pak Ustadz. Karena saya seneng sama Pak Ustadz. Tolong terima Pak Ustadz. Mudah-mudahan tambah berkah ya Pak Ustadz. Iya, makasih ya Pakur. Gitu ya. Halal apa enggak? Halal. Padahal uangnya dari saya. Tapi berubah tuh, muternya jadi berubah. Bisa dipahamin ya? Padahal sesuatu yang ragu, ya kan, itu nggak boleh kita terima, ya, kita serahkan kepada orang lain. Tapi ketika dia sudah menjadi yakin, maka itu menjadi apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Itu. Kemudian, jika ada seseorang yang berpergian jauh, kemudian tidak didengar lagi kabarnya dalam jangka waktu yang lama, lalu muncul keraguan, dia itu masih hidup atau udah mati ya, gitu loh. Tapi tidak ada berita tentang kematiannya. Apa hukumnya ketika dia ragu ini masih hidup atau mati, tapi sama sekali tidak ada bukti kematiannya atau menunjukkan tanda-tanda kematiannya? Maka orang ini dikatakan belum mati. Maka orang ini dikatakan belum apa? Belum mati. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ada seorang wanita, ya, yang suaminya ikut berperang. Lama sekali, suatu hari ibunya meninggal dunia. Dan berharap anaknya ini bisa takziah atau datang untuk menguburkan ibunya. Tapi pesan suaminya, jangan keluar kalau saya belum datang. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Tetap di rumah. Menguburkan orang yang meninggal wajib apa enggak? Wajib. Taat kepada suami wajib atau tidak? Wajib. Tapi kedudukan wajibnya beda. Kalau menguburkan wajibnya wajib kifayah, fardunya fardu kifayah. Ada orang satu nguburin, maka kita nggak tanggung jawab lagi. Tapi kalau taat sama suami, fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Mana yang lebih utama? Taat sama suami. Ya.
Dan taat sama suami merupakan 4 dari ya kunci surganya seorang istri, bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dikehendakinya, selain sholat, baca Quran, dan sedekah. Masya Allah. Yang keempat apa? Taat sama suami. Tapi taat sama suami singman dan angel leres napa boten? Maka sesuatu yang angel ini akan membuat hidupnya ya ngeyel. Maka banyak juga istri yang ngeyelan sama siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia pakai baju. Kemudian tiba-tiba dia itu mencium bau yang gak enak. Ya. Dia melewati kandang kandang ayam. Setelah melewati kandang ayam, perasaan dia itu ada yang nempel di bajunya. Ketika keluar dari kandang ayam itu sampai masuk rumah berapa kali rumah, baunya masih ada. Dan dia yakin baunya itu nempel di mana di pakaiannya. Ya. Tapi dia nggak tahu tuh, dia ragu di mana tuh yang yang menjadi kotorannya, karena bercaknya itu ada 2. Bercaknya ada 2, tapi dia nggak tahu. Pas dicium, ini bukan baunya. Tapi dia yakin ada sesuatu yang menempel, yaitu kotoran ayam. Apa yang harus dia lakukan? Cuci atau ganti. Cucinya yang mana? Cucinya semuanya, nggak bisa cuma satu. Kenapa? Karena dia nggak tahu dan nggak yakin di mana kotoran ayam itu menempel. Seperti itu. Ya. Ini adalah sesuatu contoh dari keraguan-keraguan yang biasa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau misalkan anak jenengan itu ragu dalam memilih pasangan, apa yang harus dilakukan? Tinggalin. Bu, aku kok masih ragu ya. Ya udah tinggalin. Jangan dijalanin. Tapi yang ini ganteng, Bu. Tapi aku ragu, nggak usah dijalanin. Ya, nanti dalam pernikahannya apa? Cuma bisa makan gantengnya, tapi nggak dikasih nafkah. Ya, entar pas sudah 2 bulan, setahun, Bu, aku nggak dinafkahin. Ya itu gara-gara kita nikah cuma gara-gara ganteng doang. Kan nikah itu kan kriterianya ada 4. Apa? Wajahnya, kemudian apa lagi? Hartanya, kemudian nasabnya, dan yang keempat apa? Agamanya. Jadi yang pertama itu apa? Mukanya nih. Kira-kira cocok nggak dibawa kondangan gitu. Tapi ganteng dan cantik itu kan beda-beda. Leres napa boten, Pak? Waktu berangkat umroh haji itu pernah ada orang berkulit hitam itu, dia ngobrol dengan kami. Pak, istri saya cantik loh. Dulu istri saya ini bidadari desa. Kalau bahasa kitanya itu apa? Kembang desa. Kita pikirkan kan kembang desa cantik gitu ya. Mau lihat nggak? Oh iya, karena dia itu sok kenal, sok dekat. Pas dikasih tahu saya, ya warnanya ya sama aja gitu loh. Ya, Masya Allah. Ternyata cantiknya menurut dia beda dengan cantiknya menurut kita semuanya. Benar apa buatan? Iya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah hartanya. Jadi boleh juga kita tahu dia punya harta atau tidak, gitu loh.
Yang ketiga nasabnya, keturunannya. Tapi di antara tiga ini yang paling utama apa? Agamanya. Kalau dia nggak ganteng, kalau dia nggak punya harta, kalau dia nasabnya juga biasa aja, bahkan ada kotornya dalam nasabnya, ada jeleknya dalam nasabnya, tapi agamanya Masya Allah, hafalan Qur'annya Masya Allah, sholatnya tepat waktu 5 waktu. Apa yang harus kita lakukan? Ambil, jangan sia-siakan. Karena agama bisa merubah keadaan hidup kita. Karena dengan agama akan menjadi berkah. Agama yang baik akan menjadikan hidup yang baik kalau dijalaninya dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya pun bisa menjadi pribadi yang baik. Karena pengajian sudah diakhiri, amin, maka pengajiannya selesai. Ini penting loh Pak, penting sekali. Jadi kalau kita itu ngaji sudah sering mengucapkan amin, itu segera selesaikan. Jangan sampai kalau udah denger amin masih aja tuh penceramanya terus ngomong gitu ya, sampai akhirnya yang lain amin amin amin. Ntar saya didatengin Satpol PP Pak. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz itu mau ceramah atau mau kampanye kayak gitu. Ya. Nah itu makanya kalau sudah mulai dengar amin, selesaikan ya. Selesaikan ya, dan kita berharap semoga doa-doa kita benar-benar diijabah. Karena kata amin itu adalah semoga Allah ijabah. Ya, ini adalah yang utama dari kata amin itu sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Oh ya. Ini begini. Saya sering mendengar di media, program media, orang-orang yang agama marah korupsi. Kami bernegara aja jadi korupsi. Apa ada doanya untuk menghilangkan dosa itu? Kelihatannya kok mereka sepertinya kayak tidak tahu, padahal dia tahu. Ya, termasuk orang yang munafik. Sadar-sadar itu kan dari para ulama yang munafik. Apa doanya untuk menghilangkan kemunafikan? Yang doa siapa nih Pak? Ya mereka. Ya korupsi ada doanya nanti kemudian jadi halal. Kalau munafik gitu ada doanya jadi gila gitu apa ada seperti itu. Ya nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kalau dia tahu ini adalah sesuatu yang haram, ya berarti ini sesuatu yang haram, gitu kan? Sesuatu yang haram. Maka ada tuh kemarin saya mendengar pembahasan dari calon presiden. Saya nggak nyebut nama, nanti menjadi kampanye lagi gitu ya. Karena khawatir sekali itu sekarang ini. Jadi ada salah satu pasangan itu ketika ditanya bagaimana cara mengatasi orang korupsi, apa yang akan dia lakukan kalau dia jadi presiden? Apa yang akan dia lakukan? Miskinkan, beri hukuman dan miskinkan hartanya. Jadi semua hartanya menjadi milik negara. Jadi semua hartanya menjadi apa? Milik negara. Jadi dibuat undang-undang untuk memiskinkan orang yang korupsi. Dia dihukum nih 10 tahun. Tapi dia masih punya harta. Setelah 10 tahun dia lebih enjoy. Hartanya bisa lebih banyak. Tapi ketika dia dihukum, kemudian harta yang atas nama si fulan tadi diambil oleh negara, pas pulang tinggal gigit jari doang. Dan ini kalau misalkan
dia dipilih jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi untuk orang yang korupsi. Dibuat undang-undang untuk memiskinkan para koruptor. Ya, maka ini bukan kemaju. Jangan sampai ntar Satpol PP ada sini datang sini ya, jangan. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi seperti itu ya Pak. Nah, terus yang doa tadi itu tolong dibaca. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Udah hafal doa ini? Belum? Oh, berarti besok dibuat ya. Ada 2 harapan dari doa ini. Ini penting sekali. Yang pertama, Allah cukupkan kita dengan harta yang halal. Ini yang pertama. Allahumma kfini bihalalika. Jadi Allah cukupkan kita dengan harta yang halal. Ya. Cukup mau berangkat umroh, cukup mau ngawinin anak, cukup untuk nyunatin anak. Jadi dicukupkan. Yang kedua, wa aghnini bi fadlika. Kalau tadi dicukupkan, yang ini apa? Diberi kelebihan, berkelimpahan. Apa yang berkelimpahan? Bi fadlika. Apa itu fadli? Yaitu karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelebihan? Kesehatan kita berkelebihan, keberkahan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap 2 ini kepada Allah. Amman siwaka, kita tidak bersandar kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mudah-mudahan bisa dibaca setiap hari di pagi hari. Maka tidak sedikit nih. Ya, sebenarnya panjenengan ini sudah merasakan aghnini bifadlika. Usia 60 tahun masih kuat ke masjid loh Pak. Usia 65, usia 70, ada nggak yang usia 70 di sini? Jenengan? Belum. Jenengan 70? 72. Masya Allah. Tak kira 60. Hah? Siapa? Ini 80. Ini ambil 80 Pak. 80. Kamu ini ambil 80. Sugeng 80, padahal pas Sugeng habis ini. Itulah bedanya orang-orang yang dekat dengan Allah dengan orang-orang yang jauh sama Allah. Leres nggih? Ya, semoga jenengan semuanya sehat walafiat dan meninggal dalam keadaan baik. Apa itu? Badan kita dalam keadaan baik. Ya kan? Ya, itu dinamakan apa? Husnul khotimah. Ya, kayaknya sudah benar-benar banyak orang yang ngomong amin hari ini gitu. Jadi disegerakan, selesaikan saja. Ini saja. Apa? Amin di masjid lain. Amin di masjid lain. Rumah mereka takdir. Masjid amin semoga Allah meridhoi. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah kabulkan, gitu ya. Enggak, itu bercanda saja Pak, gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga panjenengan sehat semuanya. Kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita 3 bulan lagi, ya. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, bisa merasakan nikmat indah bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana illa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlis salah, min ahlis sadaqah, min ahlil Qur'an 'allamahu wa hibdahu. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.